Okidoki, kita start dari IHSG dulu guys. Seperti biasa ya, kita start dari IHSG. Dan hari ini aku akan membahas ada banyak sekali makro ya. Jadi kenapa aku bahas makro? Karena kondisi global, dan aku janji aku bahasnya bakalan simple karena kondisi global ternyata perlu juga diperhatikan setelah kita gibak-gibak dengan kondisi dari dalam negeri kita atau dari nasional beberapa waktu yang lalu, MSCI, Moody's dan sebagainya. Oke, aku mau bahas IHSG dulu, habis itu aku akan bahas tentang kondisi makro. Hari ini IHSG itu naik hijau, bentuknya kayak gini. Ini kelihatan ada satu tanda reversal naik ya, jadi naik 1,19%. Pendorongnya adalah saham-saham big banks dan juga saham-saham consumer good yang bagus-bagus punya ya. Jadi kayak saham-saham rokok fundamentalnya juga bagus-bagus. Nanti kita akan bahas ya gimana ya kabarnya. Terus ini BMRI hari ini naik 3,94% meskipun volume transaksinya nggak begitu tinggi ya, tapi oke lah ya. Cuman kalau buat beli, buat trader agak-agak nanggung sebenarnya. Demikian pula dengan BRI hari ini naik tapi tidak ada volume transaksi yang signifikan. Jadi sebenarnya kalau langsung aja aku jawab, kalau kalian baru mau beli sekarang untuk trading posisinya nggak nanggung. Kalau buat investing sih oke aja, tapi saya juga menggarisbawahi masih ada banyak resiko ketidakpastian di depan. Ketidakpastian baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang nanti aku akan bahas ya, yang dari luar negeri apa aja. Yang jelas hari ini Indonesia ada sentimen positif tentang perjanjian tarif dengan Amerika yang sudah disepakati beberapa hari yang lalu sebetulnya ya. Jadi mungkin tanggal 20 bukan beberapa hari yang lalu. Tapi udah mulai ada kabar-kabar lah ya teman-teman. Terus kemudian kita lihat saham BCA juga hari ini udah mulai hijau, muntup-muntup ya. Berpotensi untuk menguat, namun volume transaksinya tidak signifikan. Jadi kita melihat sebenarnya penguatan dari saham-saham sektor perbankan ini belum terlalu kuat, gasnya tuh belum terlalu kuat, kayak masih spekulatif banget gitu loh. Naiknya tuh kayak nggak ada powernya gitu. Nah hari ini saham HMSP ngegas, dan Jumat 13 Februari kemarin M-Trade udah nyolong start, udah review buy duluan, dan teman-teman M-Traders congrats ya buat semuanya ya. Oke. Terus kemudian teman-teman perhatikan di sini. Sebentar ya. Sebentar teman-teman semuanya. Aku rapiin dulu tampilannya, udah lebih enak ya, nggak ada bookmarksnya, jadi lebih leluasa nonton chartnya. Nah intinya HMSP ini tinggal nge-hold aja, tapi nanti aku akan bahas lebih detail lagi. Dan Gudang Garam hari ini baru mulai gerak nyusul HMSP. Gimana kabarnya WIM? WIM ternyata kemarin juga udah naik, tapi hari ini justru malah nanggung-nanggung punya. Dari tiga itu chartnya yang paling menarik sebenarnya HMSP gitu. Kalau Gudang Garam bisa naik, tapi naiknya gasnya nggak setinggi HMSP. Jadi intinya buat kalian yang belum dapat wait and see dulu aja, yang udah dapat bareng M-Trade hari Jumat kemarin, congratulations. Namun kata congratulations saya ini bukan menjadi satu alasan untuk kalian jadi ngegas-ngegas beli juga teman-teman ya. Nah ini ada saham emas yang beberapa hari kemarin kita juga udah mulai nitip-nitip sendal ya. Jadi ada buy tapi porsinya nggak begitu besar. Hari ini juga ngegas lagi meskipun volume transaksinya tidak sebesar tanggal berapa nih? Tidak sebesar tanggal 9 Februari pas naik dengan candle Marubosu ini ya. Jadi nggak setinggi pada tanggal 19 Februari, tapi masih oke lah ya. Hari ini masih oke volumenya. Nih di sini masih oke. Teman-teman yang di TokTok yang di IT boleh ke IG aku @elme_official. Ini baru masih pemanasan. Dan kemudian saham MBMA, yay congratulations for M-Traders. Di tengah kondisi yang seperti ini kita masih bisa cuan dari saham yang bukan gorengan. Cuan 26% MBMA, dan waktu itu kita buy 3 Februari, review buy 3 Februari pas kondisinya juga masih belum stabil banget di market ya. Abis downgrade Moody's kalau nggak salah, abis atau pas kira-kira lah gitu. Ada downgrade dari outlook dari Moody's gitu. Oke, jadi congratulations buat yang hold saham MBMA, sekarang udah agak nanggung kalau mau buy. Kemudian Indika Energy ini juga
hari ini tadi breakout, dan ada satu pattern yang menarik banget dari saham Indica Energy ini, yaitu pattern cup with handle. Pattern cup with handle ya, ini confirm cup with handle, hari ini breakout. Di tengah kondisi yang banyak ketidakpastian di market, kalau kalian lupa ketidakpastiannya apa aja, aku ingetin lagi ya ketidakpastiannya, mungkin karena bentar-bentar libur, jadi kalian lupa tuh ada apa di market. Jadi beberapa waktu yang lalu Indonesia tuh dihebohkan dengan pernyataan dari MSCI, di mana MSCI itu nggak mau nambahin saham-saham Indonesia di dalam indeks saham MSCI per Februari gitu ya. Nah jadi kalau di downgrade atau diturunin kastanya iya, tapi nggak naikin kasta atau nggak nambahin saham yang baru gitu. Sampai kapan? Sampai Indonesia bisa benar-benar transparan dan juga free floatnya juga dirapiin tentang transparansinya. Sampai bulan Mei nanti. Kalau itu nggak beres ya, Indonesia terancam masuk ke frontier market. Kemungkinannya masuk ke frontier market ini sangat kecil sekali. Kenapa? Karena aku refresh sedikit, karena dari OJK dan IDX sendiri juga udah rapi-rapi, udah bebenah gitu. Terus kemudian ada tantangan dari Moody's beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi Moody's menurunkan outlook Indonesia, tapi menariknya saham-saham di Indonesia itu masih naik ya. Jadi saham-saham di Indonesia masih naik. Artinya apa? Sebenarnya naiknya ini juga dari sektor komoditas. Seperti yang kita udah perkirakan, sektor komoditas itu sektor metal, sektor oil and gas, karena memang dari sektor komoditasnya sendiri ada sentimen positif gitu. Nah kalau bicara soal saham-saham konglo, beberapa saham konglo, emiten konglo udah mulai merapikan free floatnya. Jadi kayak kemarin saham Bumi itu juga terdampak positif karena ada sentimen positif dari sektor komoditi. Aku refresh dikit karena banyak banget libur kemarin ya. Terus hari ini juga ada saham yang aktif dari sektor waste to energy, M-Trade ada nitip sendal di Oasa, terus ada MHKI dan juga Toba yang juga bergerak aktif. Kita langsung bahas sekilas, nanti kalau ada waktu kita akan bahas lebih detail lagi ya. Jadi kita bahas dulu aja sebelum aku bahas tentang kondisi makro di Amerika. Nah, M-Trade udah nitip sendal di Oasa beberapa hari yang lalu pada tanggal 11 Februari. Itu sekarang udah cuan 9,59%. Thank you M-Trade ya. Jadi sistemnya jalan meskipun saya lagi training dan beberapa tim lagi training juga, tetap masih bisa perform bagus sekali gitu ya. Kemudian ada saham MHKI dari sektor yang sama yang hari ini naik juga, tapi karena marketnya masih banyak kondisi ketidakpastian sehingga kita nitip sendal di satu saham aja. Dan ini bukan saham first liner atau second liner, lebih ke ya second to third liner. Jadi kita berhati-hati di sini dan gak ngeborong-borong saham ini. Kemudian saham Toba yang kemarin sempat anjlok lumayan dalam, kemudian sekarang mulai balik lagi, tapi sebenarnya secara volume itu nggak terlalu signifikan guys. Terus kita balik lagi lihat juga dengan saham Oasa, lebih kencang volumenya di Oasa. Nah jadi di sini buat kalian yang trade untuk saham-saham waste to energy, yang kaitannya waste to energy, perhatikan volume juga ya, perhatikan volume di sini. Terus kalau kalian trading itu jangan sampai money managementnya berlebihan. Kalau money managementnya berlebihan, sampai nanti ada apa-apa, ada surprise di market, itu sangat berisiko sekali. Kalau kalian nanya ke saya apakah masih bisa ada surprise di market, sangat bisa sekali. Sekarang kondisi ketidakpastian tuh bukan cuma dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, nanti aku akan bahas. Oke, sekilas aku akan bahas juga untuk saham-saham dari grup Adaro biar kalian nggak penasaran. Ini saham yang kalau kalian ingat refresh lagi sebelum liburan kemarin, ini di M-Trade kita lumayan suka saham ini, dan M-Trade ada waktu itu review buy di 10 Februari dan ini udah mulai cuan 7,4%. Ya, jadi sempat jualan beberapa waktu yang lalu ketika heboh MSCI, kita buyback lagi, ya masih bisa cuan lagi gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya kita ngikutin pattern atau metode super trader aja. Yang menarik saham ADMR ini kalau diperhatikan ya, kalau kalian perhatiin dari gambar yang ada di Igoi aku ini, yang ditotok yang di ke Igoi aku @me_official, ini ada pattern pennant gede banget dan kemudian breakout dari pattern pennantnya. Tapi kalau kalian memperhatikan di sini ada pattern inverse head and shoulders kecil dan di sini dia mulai breakout. Nah,
Ini bukan cuma sekedar kayak chart-chart atau technical-technicalan aja, tapi kita memperhatikan siklusnya gimana. Nah, ADMR ini kenapa waktu itu kita review buy pada tanggal 10 Februari, karena siklus besarnya dia tuh sebenarnya arahnya naik, dan ini turun itu hanya bagian dari siklus pendek saja. Jadi kita ngelihat ketika siklus pendek turun, kemudian siklus besarnya naik, maka ada pantulan dikit keluar dari siklus pendek yang turun, kita manfaatkan waktu itu untuk review buy. Dan teman-teman semuanya yang penasaran bisa tonton di IG aku @LM_official. Dan kalian bisa perhatikan juga di sini. Ya, bisa perhatikan di sini, ini potensinya upside-nya apakah masih bisa naik sampai 16% seperti ini, 15 atau 16% dari angka hari ini. Aku kasih disclaimer ya, aku nggak berani memberikan satu kepastian dan tidak boleh memberikan satu kepastian. Karena memberikan satu kepastian di market itu sama aja sebenarnya bohong gitu ya, tidak ada yang bisa memberi kepastian. Even BD sekalipun mereka juga nggak bisa ngasih kepastian ya. Bisa dong kan mereka punya barang banyak ya saya juga nggak tahu lah ya, tapi di sini masih ada potensi mungkin sekitar 10-15%. But disclaimer teman-teman semuanya, kalau sampai balik badan turun dari 1945 di bawah 1945 batasi risiko, atau kalau kamu dapat modal lebih early kayak M-Trade itu kamu batasi risiko boleh pakai support di bawahnya di bawah 1800, semoga paham ya. Nah terus kemudian ya ini karena live-nya selama bulan puasa start 8:30, aku bahas saham-saham dulu, kemudian makro, dan aku akan bahas saham lagi nanti. ADRO juga menarik, tapi kemarin karena kondisi market masih agak banyak ketidakpastian, kita nitip sendalnya di ADMR dan AADI. Nah tapi ADRO kita juga akan mau watch kalau misalkan ada retracement mungkin sekitaran 2150 ya, jadi kita akan watch ADRO. Oke. Terus kemudian saham lainnya yang hari ini juga menarik ya, kita watch Medco ya. Jadi Medco ini kalau kalian ingat sebelum kemarin libur long weekend kita ada bahas juga ya. Aku kemarin kan Kamis Jumat kemarin off ya karena ada pertrainingan kayak gitu, terus habis itu long weekend, jadi kita baru ketemu hari ini. Berapa hari kita nggak ketemu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, aduh lama banget rasanya. Selasa baru ketemu, senang banget ketemu kalian. Tahu-tahu udah bulan puasa aja, tahu-tahu udah Sincia aja ya. Oke, nah jadi perhatikan, tahu-tahu udah ganti tahun ya, Imlek kan. Medco kita jangka menengahnya udah cuan 13%, sedangkan jangka pendeknya tadi kita masuk lagi, dan kita lagi nge-watch juga untuk saham Elsa yang saat ini memang naik terus, tapi secara volume dengan harga ini jadinya divergen, harganya naik tapi secara volumenya dia turun. Nah jadi kita wait and see dulu buat Elsa. Nah kemudian untuk Akra kita juga lagi mau nge-watch saham ini, dan tadi kita udah nitip sendal dikit gitu ya. Nah kemudian selain itu kita lagi mau lihat juga untuk saham BBTN yang kita sempat bahas beberapa waktu yang lalu, menarik. Dan teman-teman perhatikan di sini, ini BBTN ya, M-Trade udah cuan 9,26%. Terlepas dari kondisi market yang memang waktu itu lagi gonjang-ganjing banget, ini diturunin outlooknya sama Moody's padat, dan efeknya tanggal 9 Februari ini turun merah banget, cuman kita nggak sell. Kenapa? Nggak panik selling lah ya, karena ngelihat di sini turunnya juga volumenya nggak seberapa gitu, jadi big cycle-nya masih arahnya masih oke. Nah jadi kita masih ngehold. Nah buat yang belum punya BBTN kayaknya nunggu dulu deh, wait on retracement, kemungkinan bisa ada diskon sedikit sampai 13.40-an. Kira-kira seperti itu. Nah terus apa kabarnya Breeze ya? Breeze hari ini juga masih malu-malu kucing, tapi sebenarnya patternnya sama BBTN juga masih menarik gitu. Nah tadi aku janji mau kasih tahu tentang apa sih yang terjadi di Amerika dan di Indonesia. Kalau Indonesia kalian tahu ya, perjanjian dagangnya cukup bagus. Aku bahas yang mana dulu ya? Aku bahas Amerika dulu atau bahas perjanjian dagang Indonesia dulu ya enaknya ya. Aku mau bahas Amerika dulu deh ya. Ya jadi biar kalian fokusnya masih fokus gitu. Ya jadi banyak bank sentral dari beberapa negara ya itu mulai pindahin duit dari obligasi Amerika ke emas.
Ini sebenarnya udah sempat aku bahas sekilas di live last week or last 2 weeks, aku lupa nih. Jadi David Einhorn itu investor hedge fund dan pendiri Greenlight Capital bilang bahwa emas tuh bukan cuma aset safe haven buat investor retail, tapi mulai jadi aset cadangan utama buat bank sentral dunia, ngegantiin peran US Treasury atau obligasi Amerika. Nah, kenapa ini penting? Kalian mesti perhatikan ini. Karena mereka melihat resikonya makin besar di obligasi Amerika. Nah, tidak hanya Elon Musk ya, Ray Dalio juga mengatakan, malah dari dulu Ray Dalio tuh bilang bahwa Amerika tuh di level puncak hutangnya dan bisa crash atau krisis sewaktu-waktu. Lucunya sih biasa kalau di ngomong gitu malah nggak krisis-krisis, tapi kita jangan mengabaikan lah ya apa yang ngomong Ray Dalio, karena aku ngikutin Ray Dalio ini, dia punya teori Big Debt Cycle itu sangat masuk akal sekali, dan itu udah terjadi berkali-kali di berbagai macam krisis. Salah satunya adalah krisis subprime mortgage yang terjadi di tahun 2008 waktu itu. Nah, buat kalian tahu utang Amerika itu udah nembus 38,69 triliun US dollar ya, dan buat ngebayar bunganya aja itu udah lebih besar daripada anggaran militer. Bahkan sepanjang tahun 2026 budget buat ngebayar utang Amerika itu jadi pos terbesar ketiga setelah jaminan sosial gitu ya. Nah, jadi yang jadi sorotan sebenarnya rasio debt to GDP atau hutang dibandingkan dengan PDB Amerika itu terus naik ke level saat ini di 124%. Artinya apa? Rasio di atas 100% itu kalau seluruh pemasukan ekonomi setahun dipakai buat bayar utang itu masih kurang, guys. Dan di mata bank sentral ini jadi resiko fiskal jangka panjang. Nah, Elon Musk itu nyebut Amerika itu 1000% bakalan bangkrut gara-gara utang. Intinya tuh Elon Musk tuh yakin banget gitu loh. Nah, aku nggak tahu ya apa dia mau nyerok atau gimana ya, karena Elon Musk sendiri kalau aku perhatiin dulu dia ngepom-pom Dogecoin, ya ternyata dia profit taking kayak gitu sih. Jadi aku sih nggak terlalu dengerin kata dia ya, tapi kalau kata Ray Dalio aku dengerin gitu. Kebetulan ngomongannya ya kurang lebih nadanya mirip-mirip sama. Cuman sekali lagi kita pakai metode super trader supaya tidak terjebak pom-pom, baik pom-pom naik maupun yang apa ya namanya ya, rock and pull ya. Jadi maupun apa ya, mereka lagi ngedam terus mereka nyerok ya. Jadi kita nggak mereka lagi nakutin, nebar ketakutan ya. Jadi jangan sampai kita trading berdasarkan itu. Cuman logikanya aja dipakai dan actionnya pakai metode super trader. Oke, tadi ada disebut tentang resiko fiskal meningkat jangka panjang di mata bank sentral. Kenapa GDP Amerika yang terus naik sampai ke level 124%? Kalian tahu nggak sih artinya resiko fiskal itu apa? Risiko fiskal artinya adalah risiko kondisi keuangan pemerintah Amerika ya, atau pemerintah negara apa aja sih sebenarnya, yang memburuk sehingga negara tuh kesulitan bayar utang dan defisit anggaran makin gede, harus menaikkan pajak atau membuat utang baru, menerbitkan utang baru, belanja negara terpaksa dipotong, ekonomi dan juga pasar keuangan itu bisa ikut keganggu, saham Amerika juga bisa ikut keganggu. Intinya sih sederhana, kalau pemasukan negara kalah cepat dari pengeluaran dan utang, itu yang disebut dengan resiko fiskal. Nah, sumber resiko fiskal yang paling umum itu adalah satu, defisit APBN yang tinggi dan berkepanjangan. Di Indonesia sebenarnya juga lumayan, defisit 2,9%, deket banget batas 3% gitu ya. Jadi resikonya bukan cuma dari Amerika tapi dari dalam negeri juga. Terus kemudian yang kedua, sumber risiko fiskal yang paling umum adalah dari utang pemerintah besar dan juga bunganya naik. Di Indonesia juga utang juga gede sih, tapi rasio ke GDP-nya kalau nggak salah berapa ya, 30-40%, aku lupa ya, nanti kita cek ya gitu. Tapi nggak kayak Amerika gitu. Terus kemudian bentar, rasio GDP. Oke, terus kemudian belanja wajibnya tuh membengkak, seperti contoh subsidi kesehatan, pensiun dan bantuan sosial. Terus krisis ekonomi dan juga pelemahan mata uang itu bisa membuat resiko fiskal, sumber resiko fiskal yang paling umum gitu ya. Nah, terus
tanda-tanda bahaya di Amerika tuh sebenarnya udah mulai kelihatan guys. Yang pertama, kalian mau lihat ini, aku mau kasih lihat kalian satu chart yang menarik banget. Oke. Ini aku kasih lihat ya. Ini di XY atau indeks dolar Amerika ya. Ini turun, dulunya tuh indeks dolar Amerika tuh sempat mencapai level tertingginya di September 2022. Itu di angka 114-an dan kemudian dia turun. Sempat menyentuh level terendah sekitar 95-an. Sekarang di level 96-an gitu. Dan ya, dan ini kalian lihat ini level terendah sekitar dari September 2022 itu udah berapa tahun ya? Hampir 4 tahun ya, 3,5 tahun gitu. Nah, ini tanda-tandanya sebenarnya dolar Amerika itu udah mulai agak-agak turun nilainya dibandingkan mata uang lain. Kita lihat ke Indonesia bagaimana. Oke, kita lihat Indonesia ya, gimana ya. Masih kuat dibanding Indonesia ternyata. Ini mah mata uang kita yang lebih melemah. Coba perhatikan sama SGD. Iya, haya, gimana sih? Gimana sih kita nih? Aduh. AUD lagi. Breakout dia. Oke, balik lagi ke US dah. Sebenarnya Indonesia dan Amerika menghadapi situasi yang kurang lebih mirip-mirip gitu loh. Cuman kalau Amerika tuh skalanya jauh lebih gede gitu. Ya, balik lagi ke Amerika. Tanda bahayanya satu, indeks dolar Amerika di Amerika tuh udah turun banget, terendah dalam 4 tahun terakhir gitu ya. Terus nilai real dolar itu udah turun lebih dari 87% loh. Sejak Amerika nggak pakai emas lagi buat nyetak duit, pokoknya nyetak duit aja terus pada masa pemerintahan Presiden Nixon, dan mata uang yang paling kuat di dunia itu perlahan kehilangan kekuatannya ya gitu, karena banyak negara udah mulai dedolarisasi, dan 3 lembaga rating S&P, Moody's, and Fitch itu udah nurunin peringkat utang Amerika. Bahkan S&P itu nurunin peringkat utang Amerika tuh dari AAA jadi AA plus atau outlooknya stable, dengan outlook stable itu terakhir pada Agustus 2011. 2023 Fitch rating itu downgrade dari AAA ke AA plus. Terus kemudian dikonfirmasi di 2025 itu tetap AA plus, nggak naik lagi. Yang terakhir tuh Moody's yang 16 Mei 2025 kemarin, yang terakhir ini ya, Moody's ya, Moody's ya terakhir. Itu ngedowngrade Amerika dari AAA jadi AA1 gitu. Jadi AA1. Nah, ini artinya turun satu tingkat dari level paling tinggi, yang berarti ada resiko yang meningkat gitu ya di Amerika. Nah, terus kalau bank sentral tetap megang obligasi Amerika, bank sentral dunia tuh loh, kalau masih pegang obligasi Amerika, US Treasury, resikonya apa? Resikonya kalau nilai dolar makin melemah, ya, kalau utang makin besar, ya, the Fed nurunin suku bunga lagi, bahkan bisa cetak uang atau QE, dolar tuh bisa terus melemah. Maksudnya gimana? Cadangan devisa negara-negara tersebut yang disimpan berupa USD dan US Treasury dalam bentuk USD, itu nilainya ikut turun dong, dan mereka nggak mau kan nilainya turun gitu. Jadi dunia sangat sensitif soal ini, dan semakin USD turun, di XY itu turun, ya, USD terhadap 5 atau 6 mata uang negara lain itu nilainya turun, mereka makin buang US Treasury, dan emas itu makin bisa naik. Nih aku mau kasih lihat kalian. Sekarang kita lihat harga emas. Aduh, rupiah. Oke. Rupiah kita harusnya kalau rupiah kuat itu USD-nya makin murah, guys. Oke, sekarang kita lihat XAU ya. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini
emas. Ini chart emas. Dia lagi sideways aja. Kalian kalau mau beli emas tunggu deh gold spotnya turun sampai 4644. Aku pakai gold spot aja guys. Susah kalau prediksi ke rupiah karena ada perubahan apa ya terkait dari USD-nya juga gitu. Nah, ini USD-nya melemah. Harga emas turun tapi harga emas turun tapi rupiahnya melemah gitu kan. Jadi ya nggak turun-turun juga secara rupiah gitu. Terus kemudian Amerika ada potensi ratingnya diturunin lagi sama lembaga pemeringkat rating dunia yang tadi aku udah sempat bahas, dan ada resiko geopolitik dan juga sanksi. Aku kasih contoh, Amerika ya berikan sanksi apa? Aset berbasis dolar itu bisa dibekukan dalam kondisi tertentu. Seperti contohnya Rusia saat dikenakan sanksi cadangan dolarnya dibekukan gitu. Beberapa negara itu jadi nggak mau bergantung pada sistem dolar. China udah minta bank-bank di China beberapa waktu yang lalu dan institusi keuangan domestik buat ngejualin US Treasury, kepemilikan mereka terhadap obligasi Amerika atau yang disebut dengan US Treasury gitu ya. Jadi udah turun banyak, makanya emas jadi pilihan. Untuk saat ini emas masih sideways, tapi untuk jangka menengah panjang tuh masih potensi. Terus impactnya gimana ke saham-saham emas? Pastinya masih akan memberikan potensi, tapi kita lagi-lagi tidak mau pakai berita aja. Kalau sampai nanti saham emasnya tiba-tiba ada sell off, turun volume gede, patah dari cycle-nya, kita akan langsung caw aja gitu ya. Nah terus Indonesia lagi wait and see suku bunga yang diperkirakan tetap ya. Jadi aku sih senang suku bunga BI tetap, jangan diturunin. Kalau diturunin rupiah bisa melemah lagi karena udah banyak diturunin. Tahun kemarin ya udah turunin berapa kali ya, kalau nggak salah 5 kali ya. Terus yang lebih penting lagi, Indonesia ada negosiasi dagang dengan Amerika. Setelah nego panjang sejak 2025, Indonesia dan Amerika akhirnya sepakat menandatangani Agreement of Reciprocal Trade atau ART pada 19 Februari 2026, berarti baru mau ditandatanganin ya. Sepakat akan menandatangani berarti bahasanya. Atau waktu Indonesia tuh 20 Februari. Nah, hasil kesepakatannya ini menarik banget. Tarif awal impor Indonesia tuh 32%, tapi tarif impor baru Indonesia 19%, lebih ringan, tapi belum bisa lebih murah dibandingkan Jepang, Korea, dan Taiwan itu 15%. Cuman ada beberapa komoditas unggulan seperti CPO, kopi, coklat, dan karet itu dapat pengecualian tarif itu bisa 0% atau mendekati 0% lah ya, karena tidak diproduksi di Amerika ya. Jadi ini ada pengecualian. Kenapa Amerika mau ngasih pengecualian? Ada beberapa alasan dari negosiasi. Yang pertama, komoditi itu sangat dibutuhkan oleh Amerika tapi nggak bisa diproduksi sendiri oleh Amerika. Yang kedua, sebagai bagian dari paket kesepakatan dagang dan juga investasi dua arah. Intinya sih sebenarnya ya bargaining power Indonesia lumayan gede ya di sumber daya alam Indonesia gitu. Nah, dampaknya buat Indonesia daya saing ekspor tetap terjaga karena nggak kena tarif tinggi gitu. Dan juga risiko penurunan volume ekspor bisa diturunin atau ditekan, dan sentimen ekspor terkait misalnya sawit menjadi positif. Kita akan bahas nanti untuk saham-saham sawit gimana kabarnya. Dan sebagai gantinya Indonesia juga membuka akses lebih luas untuk produk Amerika. Artinya apa? Bakalan terjadi barang-barang Amerika masuk ke Indonesia tarif 0%, apakah akan bersaing dengan produk Indonesia? Salah satu cara kita mensupport negara kita adalah cintailah produk-produk dalam negeri, kata bapak siapa tuh yang punya Mas Pion. Kayaknya nggak akan terlalu bersaing ya, mungkin kedelai ya, tapi nggak akan terlalu bersaing dengan Amerika. Tapi yang lebih serem itu sebenarnya bersaing dengan China sih, kalau produk-produk China masuk ke Indonesia gitu. Indonesia menawarkan beli energi Amerika 15 miliar USD, beli produk pertanian Amerika 4,5 miliar USD, beli 50 pesawat Boeing, total komitmen bisa sampai 572 triliun rupiah. Aku nggak tahu sih perjanjian dagang ini sebenarnya kita menang atau kalah. Tapi sebenarnya ya, meskipun perjanjian dagangnya terbilang, jika misal dibilang kalah ya, kita bisa memahami dengan melihat sifat atau karakter dari Trump yang kayak gitu. Jadi maksud aku tuh gini, kalau kita terlalu galak sama mereka, ya teman-teman bisa lihat aja kegilaannya Trump ini pada siapa tuh, Maduro, presiden
Venezuela, kegilaannya dia ke Iran, kegilaannya dia ke Greenland gitu ya. Kita nggak mau itu terjadi, amit-amit banget. Masa presiden kita diculik gitu kan, ya enggak lah ya, nggak akan begitu. Kenapa? Ya karena kita punya perjanjian dengan Amerika tuh ya, kita tahu diri lah gitu ya. Jadi nggak bisa menuntut yang sampai win-win gitulah, maksudnya ya kita ngerti lah posisinya. Terus emiten sawit apa yang bakalan diuntungkan dengan biaya 0% ke Amerika? Ini bukan satu rekomendasi. Yang pertama ada saham LSIP, kalian bisa lihat di sini. Tetap kita akan lihat pattern super tradernya. Jadi LSIP di sini masih di stage 1, kita baru watch ya. Bergerak dominan di sisi hulu atau perkebunan sehingga diuntungkan dari kenaikan harga jual rata-rata atau average selling price dari CPO. Ya, jadi LSIP ini punya neraca keuangan yang sehat atau cash rich dan juga minim utang. Peningkatan permintaan ekspor ke Amerika melalui induknya SIMP berpotensi ngedorong volume penjualan dan juga meningkatkan keuntungan bersihnya gitu. Tapi kita lagi masih nge-watch dan nggak trade by news, dan SIMP pun juga masih sideways di bawah, jadi belum begitu menarik ya. SIMP ini sebagai induk dari LSIP dan bagian dari grup Salim, punya infrastruktur ekspor yang matang untuk market Amerika sebenarnya gitu. Terus Smar, kalau Smar ini dari Sinarmas, grup Sinarmas Agro Resources and Technology. Nah, ini kita juga bukan buy recommendation ya. Ini cuman ngebahas aja sih beberapa emiten yang berpotensi ya diuntungkan dari biaya 0% ini. Jadi salah satu penerima manfaat terbesar karena dia punya porsi ekspor yang signifikan dan lini produk hilir yang lengkap gitu. Terus kemudian kita mau bahas kaitannya dengan waste to energy, proyek waste to energy dan antara ya, jadi tender sampah jadi energi. Nah, proyek W2 Energy atau Waste to Energy dan antara ini, WTE ini udah masuk ke fase penting nih. Kita mau lihat beberapa sahamnya ya. Dari 200 peminat tuh tersisa 24 perusahaan yang lolos seleksi sejak awal, dan akhir Februari 2026 itu diperkirakan akan diumumkan 4 pemenang tahap pertama, lalu groundbreaking mulai Maret 2026. Tahap awal tuh difokuskan di Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta gitu. Nah, kita mau lihat yang pertama ada saham Oasa. Ini M-Trade nitip sendal di sini. Tadi aku udah bahas dikit. Kalian kalau mau ngejar udah agak nanggung. Potensi bisa sampai ke 520, ini cuan sekitar 10%-an. Kalau kalian mau buy di retracement 428-an oke lah gitu. Kalau nggak dikasih retracement jangan dikejar. Ingat, aku cuma mau ngingetin sebenarnya kondisi market saat ini masih wait and see di tengah banyaknya ketidakpastian gitu ya. Nah, ini Oasa ini menarik, dia punya keterlibatan untuk WTE. Bagaimana? Dia punya proyek pembangkit listrik tenaga sampah via PT Indoplas Energi Hijau Jakarta dan Tangsel ya. Terus kemudian status proyeknya udah pada tahap persiapan pembangunan. Paling dekat realisasi sih potensi kontribusi laba mulai 2028. Tapi yang dipublikasikan kapasitas listrik megawatt, bukan tonase limbah teknis gitu. Terus kemudian yang berikutnya ada MHKI Multihana Kreasindo, bukan satu rekomendasi beli. Ya, jadi ini keterlibatannya dalam WTE atau proyek waste to energy apa? Dia ada fokus pengelolaan limbah B3 dan incinerator ya. Jadi untuk status proyeknya operasional di limbah, bukan di WTE skala besar, dan main di hulu pengolahan limbah, lebih defensif, kemungkinan jadi mitra pengelola. Jadi ini juga nggak terlalu bullish meskipun hari ini ada naik volume tinggi juga, tapi M-Trade nitip sandal di Oasa. Kemudian BP ini juga rame di grup-grup diskusi, aku perhatikan lumayan rame, but be very careful teman-teman ya. Bisa naik ya, bisa naik. Dan hari ini naiknya 34%, tapi masih tetap ingat resiko di market. Ingat saham-saham yang saat ini kita harus hati-hati banget, saham-saham second liner, third liner. Kalian harus ingat bahwa Indonesia ini masih dalam masa tahap pengamatan, pasar modal Indonesia masih dalam tahap pengamatan hingga bulan Mei nanti oleh MSCI.
Meskipun OJK dan IDX sudah sangat bekerja keras dan terus bekerja keras dan berjanji di bulan Maret ini semuanya beres, memberikan satu transparansi buat MSCI, tapi kita nggak tahu mereka happy atau enggak. Hopefully mereka happy ya. Oke. Terus kemudian teman-teman di sini ya, jadi itu menjadi satu alasan untuk kita berhati-hati. Tidak semua saham harus dibeli. Dan ini ada saham BP yang dia naik sekitaran 34% hari ini. Congrats buat kalian yang sempat cuan, tapi MCREIT memilih untuk hati-hati. Dan kita nitip sendalnya di yang udah lebih duluan kemarin aktif di hari Jumat kemarin. Oke. Terus kemudian kita akan lihat untuk saham BP ini gimana sih, dia tuh keterlibatannya dengan WTI. Dia ada menyiapkan proyek WTI senilai 300 sampai 350 juta US dollar dan status proyeknya studi kelayakannya hampir selesai. Terus bisa jadi katalis diversifikasi dari batu bara tapi masih dalam tahap pengembangan. Oke, kita lihat Toba ini yang lumayan populer juga, PTTBS Energi Utama. Kenapa populernya? Karena Pak Pandu Syahrir CIO Danantara dulunya pernah menjadi salah satu direksi dari Toba, meskipun sekarang udah enggak ya, gitu ya. Jadi udah enggak ada kaitannya. Nah, jadi kaitannya dengan keterlibatan WTI ya, diversifikasi ke waste management dan WTI, akuisisi Sembcorp dan Enviro atau Kora. Terus kemudian status proyeknya juga dia lagi ekspansi ke bisnis limbah. Terus kemudian basisnya kuat di waste management, tapi belum ada bukti fasilitas WTI lebih dari 1000 ton per hari. Secara chart aku melihat masih kalah cakep dibandingkan dengan OASA. Dijelaskan lebih detail di Morning Briefing and Trade. Kemudian pada PT Impact ya, atau IMPC, Impact Pratama Industry ini, WTI-nya mereka masuk lewat anak usahanya kerjasama dengan EPC China untuk proyek balik. Secara chart juga masih belum menarik. Oke, terus kita mau bahas saham rokok ya. Saham rokok ini menarik banget gitu. Jadi hari ini saham rokok aktif, tapi MCREIT udah nyolong start dari Jumat kemarin karena ada katalis kuat dari sisi margin dan juga laba berkat cukai 2026 itu nggak naik, dan ini sudah berita lama sebenarnya. Jadi perusahaan punya ruang buat menaikkan harga tanpa beban pajak tambahan, dan nanti aku akan bahas Unilever. Ada yang kita akan bahas juga ya buat Unilever. Nah, biasanya sih kalau cukai rokok naik, kenaikan harga tuh cuman buat nutup pajak gitu. Sekarang beda, kalau harga naik itu langsung jadi tambahan laba atau profit perusahaan pastinya untuk saham-saham rokok. Nah, terlebih kalau permintaan serius, kalau pemerintah ya, kalau pemerintah serius ngeberantas, ngomongnya belepotan. Kalau pemerintah serius ngeberantas rokok ilegal yang menguasai 7-10% pasar penjualan rokok ilegal, itu bisa terdorong, dan margin industri rokok yang legal itu bisa makin tinggi gitu ya. Jadi penjualan rokok legal bisa terdorong naik dan margin industri yang legal bisa makin membaik, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian HMSP naikin harga sekitar 3% mulai pertengahan Februari 2026, dan itu bakalan bagus buat HMSP. Ya, jadi margin laba bersihnya atau net profit marginnya itu berpotensi naik jadi 3,3% gitu. Oke, terus kemudian 2026-2027 labanya diperkirakan bisa naik sampai 94%-an ya, sekitar 94%-an. Oke, terus kemudian HMSP kabarnya gimana? Belum ada rencana menaikkan harga, tapi mendapatkan flexibility karena cukai stagnan gitu. Nanti kalau harganya naik, dia akan lebih bagus lagi gitu. Jadi intinya labanya ke depan bakalan lebih bagus. Dan buat GGRM kan tadi kita udah bahas ya, dia lagi fokus buat naikin margin, bukan ngejar volume. Kalau HMSP itu lebih banyak main di rokok di harga yang lebih tinggi gitu. Jadi mungkin bapak-bapak perokok mungkin lebih ngerti lah ya. Oke, terus aku bahas secara chartnya. Tadi aku udah bahas dikit di depan, aku mau bahas lagi chartnya HMSP gimana. Yang di tok yang dia bisa ke IG aku @LME_official. Kedengeran gak sih suara ngoroknya Hara tuh kenceng banget ya. Grok. Ya, jadi simpel banget. Beberapa hari kemarin ada retracement di Jumat kemarin.
kita nyolong start untuk saham HMSP, masih boleh beli lagi nggak buat saham ini? Kayaknya tunggu retracement aja, artinya jangan beli pas dipucukan ya. Jadi di kondisi market yang seperti ini sebaiknya lebih berhati-hati gitu. Tapi nggak ketakutan juga, jadi kita tetap bisa cuan gitu. Ini GIRM ya, hari ini juga mulai naik dan masih akan bisa naik lagi, kemungkinan sampai 17 18 17 900 18 ribuan masih bisa dalam jangka pendek gitu. Yang penting money managementnya aja dijaga Bapak Ibu ya. Ya, jadi money managementnya aja dijaga. Chart kita masih pakai metode super trader, money management dijaga. Terus kemudian ada yang menarik dari Unilever. Tahu nggak sih Unilever laba bersihnya naik 127% secara tahunan, kencang banget ya. Penjualannya naik positif gitu setelah sebelumnya sempat turun di 2024 itu turun 21% tahunan, penjualannya naik 4% ya. Terus dan di 2023 itu sempat turun 6% juga secara tahunan. Ini didorong dari segmen home and personal care, di mana penjualan tuh tumbuh 4% secara tahunan selama 2025 versus 2024 ya. Terus dan versus 2023 yang tadi aku bilang. Terus segmen food and refreshment juga naik. Terus yang paling menarik sih sebenarnya yang bikin pertumbuhan labanya sampai 127% tuh karena dia melepas bisnis es krimnya. Nah, terus yang menarik nih, Unilever bakalan ngebagiin dividen 100%. 100% laba bersih di 2025 plus hasil divestasi ya. Hasil divestasinya dia. Gitu. Jadi dividen rasionya 100% dari laba bersih semua dibagiin, keuntungan dari bisnis es krim dan teh Sariwangi juga akan dibagikan sebagai dividen. Nah, jadi perkiraannya dividen yieldnya 5,5%. Kira-kira 5,5% dari harga sekarang. Jadi istilahnya kalau kalian beli sekarang tuh kalian dapat dividen sekitaran segitu gitu loh. Nah, kita mau lihat ya sekarang Unilever kabarnya bagaimana. Unilever ini sempat turun signifikan waktu itu dan kemudian naik. Ini turun lagi dikit. Nah, ini dia petanya kurang lebih bakalan kayak gini. Asli guys, itu arah ngoroknya nggak sungkan banget gitu loh. Ngantuk banget ya guys, udah bobo ya. Jadi petanya kayak gini, sekitaran turun di 2000 sampai 2100-an. Kalau turun segitu aja udah bagus, tapi mungkin nggak akan sampai sedalam itu, mungkin 2180, sehingga Unilever ini masuk ke dalam watchlist kita juga. Buat yang rajin ngikutin dari tadi, aku udah menyebut 2 watchlist sebenarnya ya, udah ada sedikit bocoran watchlist, tapi Unilever ini kita akan watch kalau dia ada turun atau ada koreksi. Tapi ini pattern V-shape recovery-nya tuh cakep. Ada turun, koreksi maupun breakout, kita akan watch to buy. Oke ya, terus kemudian saham emas tadi aku udah bahas di awal, Medco aku juga udah bahas di awal, banyak yang belum masuk. Tapi Medco itu dia lagi agresif ekspansi, growth story-nya kuat, nambah aset dan cadangan besar, gas domestiknya juga jadi andalan. Ini M-Trade udah cuan 13%, intinya kalian kalau belum punya just wait and see dulu aja, biar kalian gak bingung belajar bareng M-Trade ya, tapi pelajari di M-Trade Academy-nya dulu, jangan langsung ke trading ideas-nya, wajib nonton M-Trade Academy-nya. Terus dari BRMS ini ada klarifikasi soal tambang emas di segel. Konsesi tambang emas BRMS ini disegel karena ada penambang liar yang buka lahan tanpa izin di area kontrak karya mereka. Nah, jadi pemerintah atau Satgas PKH itu pasang pelang penyegelan di titik itu, dan ini bukan ngambil izin pertambangan ya, bukan ngambil izin tambang kayak yang terjadi pada UNTR, beda gitu. Ini intinya tuh nggak nyebut izin tambang, produksi emas tetap jalan normal dan nggak ngeganggu operasional mereka sama sekali. Jadi kalau ada retracement malah jadi watchlist yang bagus buat kita. Oke, kita ke bumi, mumpung masih bahas
keluarga Bumi ya, keluarga grup Bakri. Dan beberapa hari kemarin kita ada ngetes juga di salah satu saham Bakri, saham Konglo di Bumi ya di sini. Hari ini udah mulai cuan juga, tapi kita nggak agresif di saham Konglo terkait dengan masih dalam tahap di monitoringnya MSCI ya, monitoring MSCI masih berjalan terhadap pasar Indonesia gitu. Bagaimana dengan Dewa dan juga ENRG? Kita lihat Dewa dan ENRG di sini teman-teman. Kita masih nunggu retracementnya juga untuk Dewa dan ENRG. Intinya kalian trading jangan agresif ya. Ini volume nggak ada ya, nggak begitu ada volume gitu loh. Jadi kalau udah ketinggian sebaiknya tunggu retracement aja. Dan banyak pertanyaan, waduh ini borongan, ada Antam, ada saham Antam yang banyak ditanyakan. Antam secara fundamental menarik dan M-Trade udah cuan juga di saham Antam ini. Sekitaran cuannya 4,9% sampai per hari ini. Akan ada normal retracement atau normal correction buat Antam, petanya bisa seperti ini. Masih menarik buat Antam ya teman-teman semuanya. Dan sedikit informasi buat kalian yang mau ikut workshop Super Trader, bisa langsung ke supertrader.id ya. Dan ini investasi early bird 2-nya sampai kapan bisa sewaktu-waktu naik jadi nggak ada ribet lagi, atau mungkin ribet 3 atau investasinya udah naik. Langsung ke supertrader.id buat kalian yang mau tahu tentang workshop kita ya. Jadi ini langsung ketemu sama saya meskipun masih di September, jadi April udah full, tapi biasanya jauh-jauh hari udah full. Jadi ini aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya, bisa untuk saham kripto dan juga emas forex gitu ya. Oke, terus kemudian ya, anyway, ini udah banyak banget alumninya. Mungkin nanti bisa ditambahkan lah foto-foto di sini, foto-foto event. Jadi lebih teman-teman bisa lebih ada gambaran. Atau DM saya WST ya, workshop Super Trader atau WST. Oke ya, terus aku mau lanjutin dengan pertanyaan berikutnya. Saham Inet ini aku tahu bakalan ramai banget ditanyain saham Inet ya. Tadi siang aku open Q&A, aku udah nebak nih bakalan banyak banget yang nanyain karena saham Inet ini ramai banget gitu. Dan hari ini sebenarnya dia lagi breakout, tapi sekali lagi kita lagi mengantisipasi MSCI yang lagi minta transparansi, minta ini itu dari Indonesia. Kita wait and see dulu dengan saham ini, wait and see dulu. Ini kalau cuman ngelihat chart doang, ini sebenarnya bisa naik seperti ini. Tapi yang jadi perhatian kami bukan grafiknya, yang jadi perhatian kami sebenarnya rapi-rapi terkait MSCI ini masih berjalan itu aja. Kalau sampai nanti hasilnya di luar harapan, saham-saham second liner, third liner dulu yang bakalan kena. Nah, kalian lihat nggak sih patternnya yang hari ini naik, yang beberapa hari ini naik, itu lebih ke saham-saham first liner loh gitu. Jadi saham-saham first liner tuh saham-saham yang memang ada fundamentalnya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu Pak Pandu pas lagi ada heboh-heboh MSCI, beliau ada bilang back to fundamental, lihat saham-saham yang fundamental bagus, kelihatan sampai sekarang masih bertahan. Oke, terus ada pertanyaan juga dari Fuzi Mulberry. Ada MDMA sudah aku bahas, Medco sudah aku bahas, ada SMGR Tins dan Bumi sudah aku bahas juga. Jadi lebih ke SMGR, kalian coba lihat di sini. SMGR normal retracement, just normal retracement. Normal banget setelah naik kencang beberapa hari yang lalu, dan ini kemungkinan retracementnya bisa sampai sekitar 2870-an, abis itu bisa naik lagi gitu. Dan lagi-lagi temanya apa? Ini saham fundamental gitu ya, back to fundamental gitu. Jadi hati-hati deh sama kalian yang suka banget sama saham-saham gorengan, saham-saham yang kecil-kecil. Bukan berarti kita nggak mau saham Konglo ya, tapi momennya kok kayaknya kita masih harus berhati-hati gitu. Jadi di saham Konglo kemarin kita baru nitip sendal di Bum Bum sih.
Dan ini udah naik lumayan tinggi buat Raja, kayaknya tunggu dulu, wait and see dulu. Ini udah mulai divergen juga, secara harga naik, volumenya nggak naik begitu tinggi. Sabar dulu ya. Terus kemudian maksudnya kalau baru mau masuk sabar dulu gitu. Ratu juga sama ya, jadi ada potensi naik, tapi kemudian kalau kita perhatikan ini dari bottomnya udah lumayan tinggi. Kita sih nitip sendalnya di bum-bum aja kemarin. Hati-hati sih teman-teman ya, masih hati-hati, jangan buru-buru dulu. Dan patternnya di sini baru ngebentuk V kayak gini, belum ada fondasi sideways yang kuat kalau pakai metode super trader kita. Ini masih harus hati-hati. Elsa wait and see, Medco kita udah buy dan tinggal ngehold aja. Terus Akra kita tadi baru nitip sendal tadi. Ini ada yang nanya dari stories. Ternyata banyak banget pertanyaan dari stories tadi. Saham emas sudah aku bahas. Tins dan Inco bagaimana kabarnya? Mari kita lihat. Tins cakep guys. Ini kita akan watch lagi buat jangka pendek ya. Beberapa hari ini dia naik volume tinggi dan ini turun normal aja, correctionnya 3680. Kita akan watch lagi untuk saham Tins. Untuk jangka pendeknya gitu, jangka menengah masih ada gitu. Jadi jangka menengahnya di M-Trade cuan sekitar 15-14% setelah kita reset lagi tuh. Reset tuh artinya kemarin udah sempat jual-jualan ya terkait MSCI apa. Nah ini Inco, bagaimana kabarnya Inco? Inco dan Tins sama-sama masih ada potensi untuk bisa naik, tapi patternnya lebih cakepan Tins gitu ya. Jadi di watch aja gitu. Terus kemudian energi udah aku bahas tadi. Rolls bagaimana kabarnya? Rollsnya hari ini tadi breakoutnya ya ini dengan volume transaksi lumayan tinggi, tapi resiko di market masih cukup lumayan. Jadi nanti kita tradingnya cuan bungkus aja di M-Trade, kita cuan bungkus. PTBA, siapa pakai ini? PTBA, mari kita lihat PTBA. PTBA hari ini breakout dari pattern cup with handle, ini cakep ya. Jadi breakout dari pattern cup with handle, meskipun breakoutnya tuh agak malu-malu, volumenya nggak terlalu signifikan, tapi ini tanda yang bagus guys. Dan kemarin pas abis jatuh karena case MSCI pun dia balik naik lagi, sekali lagi balik ke saham fundamental. Dan juga perhatikan dari sektor komoditas terkait migas dan substitusinya batubara, dan ini punya pemerintah, fundamentalnya juga oke. Dividennya juga tinggi. Nah ini bisa jadi pemain bertahan baik untuk investing maupun untuk trading gitu ya. Kita udah sempat jual profit taking atau udah sempat sell PTBA, bukan BCAA, PTBA beberapa waktu yang lalu, dan ini kita buyback lagi. Oke ya, jadi ini menarik. Terus kemudian Archie wait and see dulu ya. Oke, aku mau nyalain komennya. Oke, sekali lagi reminder buat kalian yang mau ikut workshop super trader, ada promo early bird 2 diskon 40%, dan ini bisa sewaktu-waktu investasinya, bisa sewaktu-waktu naik gitu ya. Jadi masih di bulan September memang, tapi biasanya bisa full jauh-jauh hari, yang di April udah nggak ada seat guys. Oke, turn on comment. Sehat nih, sehat. Mau lihat arah nggak? Melek dia bangun. Ya, halo Ara. Dicari anti uncle. Ngantuk ya? Jadi kebangun. Lo. Ya udah. Udah duduk lagi. Bubuk lagi. Oke guys, udah jam 9:30 malam, udah hampir sejam, dan selama bulan puasa kita akan live-nya jam 8:30 karena nungguin teman-teman yang lagi terawih, dan tim aku juga terawih guys. Iya, jadi nungguin teman-teman yang lagi terawih supaya semuanya bisa ikut live. Thank you semuanya sekali lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang berpuasa. Dan Sinian Kuala Sang Dijengkang Wat Serui Kongsi Pacai buat yang merayakan. Semoga cuan buat kita semuanya, sehat, bahagia, damai sejahtera semuanya. Saya Alamei, salam profit. See you tomorrow di morning briefing and trade. Dadah. Bahas BTC. Besok lah ya di morning briefing udah 9:30. Aku mau maintain jam bobok yang sehat, biar kulitnya celing. Terima kasih Bu Jumailan, tetap semangat, makin hijau setiap hari. Bye.